Dikisahkan, ada 4 orang mahasiswa yang mengontrak sebuah rumah bertingkat di Yogyakarta. Ada 4 kamar tidur di rumah itu. 2 kamar di lantai atas dan 2 di bawah. Sudah 2 minggu keempat mahasiswa tadi tinggal di rumah itu. Dari keempat mahasiswa itu, ada 1 orang yang sangat pemalas dan hobi tidur, yaitu Angga. Karena sulit dibangunkan, ia jadi sering bangun kesiangan dan melewatkan kuliah. Oleh sebab itu, lama-kelamaan teman-temannya menyerah membangunkan Angga. Suatu hari, Ega, penghuni lantai 2 sebelah kamar Angga, bersiap untuk berangkat ke kampus. Ia membuka pintu kamar Angga dan melihatnya sedang tidur menghadap ke tembok. "Nggak bangun? Kuliah jam 9, cepat mandi, nanti kutinggal loh," kata Ega sambil mengenakan kemejanya. Ia kemudian keluar lagi dari kamar Angga untuk merapikan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi, Ega kemudian masuk kembali ke kamar Angga. Angga masih di posisi yang sama. Kali ini, Ega mendekati kasur Angga, lalu menggoyang kasur temannya itu sambil berkata, "Bangun, kuliah, aku berangkat duluan loh." Angga tetap bergeming meski sudah digoyang-goyang tubuhnya, tapi tidak ada tanda-tanda ia akan bangun. Ega yang menyerah kemudian turun ke bawah menuju garasi motor. Saat Ega mengeluarkan motornya, tiba-tiba terdengar suara motor datang. Teman-teman sekontrakannya pulang, termasuk Angga. Ia pun heran dan bertanya, "Loh, kalian dari mana?" Angga menjawab, "Kampus lah, kan kuliah tadi pagi. Kamu tadi sulit bangun, jadi kita tinggal." Ega mengeluarkan handphone untuk mengecek waktu. Tertera di handphonenya waktu menunjukkan pukul 11.35 WIB. Ia kemudian masuk kembali ke rumah, menaiki tangga menuju kamarnya sambil berpikir, "Yah, ternyata aku yang kesiangan." Kemudian langkahnya berhenti saat melihat pintu kamar Angga yang masih terbuka. Terus, siapa yang tadi hampir aku bangunkan ya? Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Ku ingat sejak pulang sore tadi, aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melawatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan, sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksa tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu bersiap mengenakan mukena dan menggelarkan sejadah. Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat. Tapi pada duduk antara sujud di rakaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Ku pelankan suara dan bacaanku, lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku, seperti makmum. Saat itu aku mengira itu adalah suara Ila, penghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan, ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti ruku sedang sujud di belakangku. Kulanjutkan sholat seperti biasa. Tapi saat salam, aku terkejut karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar dan mengetuk kamar Ila. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam mati. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Ila bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak, lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. "Halo Tam, kamu di mana?" tanyaku. "Di rumah, Din.
Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak, jawab Tamara. Anak-anak pada balik hari ini kayaknya deh. Kenapa? Terkejut, aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Kurasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku. Aku tidak berani menengok belakang. Mulutku hanya komat kami membaca doa sambil memejamkan mata.